Jemaat Kemang Pratama bermula dari sebuah kelompok unit kerja sekolah sahabat Matius, Markus, dan Lukas yang kemudian menjadi kelompok UKSS daerah Pekayon Kemang Pratama dan sekitarnya yang dibentuk pada awal tahun 1998 di Gema HK Jemaat Jaka Sampurna yang waktu itu digembalakan oleh Pendeta W.L. Limbong. Kelompok kerja ini mengadakan perbaktian di rumah keluarga-keluarga anggota kelompok. Di setiap akhir kebaktian, dibicarakan secara seksama rencana pembentukan Sekolah Sahabat Cabang Pekayon Kemang Pratama. Melalui informasi yang diberikan oleh anggota UKSS Bapak Ramli Manurung, ada sebuah rumah ibadah yang dibangun developer bagi warga Kemang Pratama yang beragama Kristen. Maka Gema HK Jaka Sampurna pada April 1998 melayangkan surat kepada pengelola rumah ibadah Persekutuan Umat Kristiani Kemang Pratama dengan developer Kemang Pratama untuk meminta izin menggunakan rumah ibadah PUKKP dalam perbaktian hari Sabtu. Dengan pertolongan Tuhan, melalui pendekatan yang dilakukan oleh perwakilan anggota jemaat kepada pengurus PUKKP dan developer PT Kemang Pratama, maka pada bulan Mei 1998, UKSS Pekayon Kemang Pratama telah memperoleh izin untuk menggunakan rumah ibadah PUKKP dalam perbaktian pada hari Sabtu dan memulai kebaktian perdana pada tanggal 6 Juni 1998. Dari sahabat ke sahabat, jumlah anggota yang hadir dalam perbaktian pada Sekolah Sahabat Cabang Pekayon Kemang Pratama semakin bertambah. Melihat perkembangannya yang semakin pesat, maka dalam pertemuan antar kelompok kerja Pekayon Kemang Pratama serta Majelis Sidang Gema HK Jaka Sampurna diusulkan rencana pengorganisasian Sekolah Sahabat Cabang Pekayon Kemang Pratama menjadi sebuah sidang. Akhirnya, pada tanggal 2 April 1999, Sekolah Sahabat Cabang secara resmi diorganisasikan oleh Konferensi DKI Jakarta dan sekitarnya sebagai jemaat yang ke-80 dengan almarhum Pendeta Muda Wali Parsinurat sebagai gembala pertama merangkap sebagai ketua jemaat. Juga terpilih Bapak Willy Wisan, Bapak Sudianto Suharjo sebagai ketua jemaat, dan sebagai sekretaris jemaat Bapak Ramli Manurung, sebagai bendahara jemaat Bapak Sontani Purnama, pemimpin diakon Bapak Darlen Simanjuntak, sebagai pemimpin diakones Ibu Yunita Wisan, dan pemimpin sekolah sahabat serta pemimpin kor jemaat Bapak Munas Tambunan, serta seterusnya. Apabila setiap Sabtu pagi jemaat berbakti menggunakan rumah ibadah PUKKP, maka untuk kebaktian lainnya seperti Rabu malam, PA, rumah tangga, serta seminar dan rapat majelis diadakan di rumah keluarga-keluarga anggota atau di alam terbuka dengan beralaskan permadani rumput dan beratapkan langit yang biru. Menghadapi situasi tersebut, majelis jemaat memutuskan untuk membeli sebuah ruko sebagai tempat perbaktian. Pada tahun 2000, ditandatanganilah pembelian ruko di Blok AN 23 Kemang Pratama. Walau jumlah anggota masih sedikit, namun uang muka dan cicilan pembayaran ruko tersebut selalu dilunasi setiap bulannya secara tepat waktu. Tuhan bekerja sangat ajaib, Dia sediakan segala sesuatu pada waktunya. Perjalanan jemaat Kemang Pratama tidak bisa dipisahkan dengan pengalaman berjalan dengan iman dalam membangun gereja yang digunakan untuk berbakti saat ini. Diawali oleh sebuah kerinduan karena jumlah anggota yang semakin banyak, maka muncullah gagasan agar jemaat dapat membangun dan memiliki sebuah gereja yang permanen, layak bagi perbaktian kepada Tuhan. Majelis kemudian memutuskan agar panitia pembangunan yang dipimpin oleh Ketua Pembangunan Bapak Christian Siburo melanjutkan tugas untuk mencari lahan di wilayah Kemang Pratama. Pada awalnya, di atas sebidang tanah di Kemang Pratama Regensi, beberapa anggota jemaat bersama dengan Bapak Pit Saragi, juga Pendeta Manur Simbolon, sebagai gembala jemaat yang kedua, bergandengan tangan menyatukan hati untuk mempersembahkan rumah ibadah yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Doa dan puasa pun dilayangkan kehadirat Tuhan, karena hanya dengan kuasa Tuhan sajalah kerinduan tersebut dapat terwujud. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika jemaat bersatu, tua dan muda, semuanya menggunakan setiap tenaga, kemampuan, talenta yang Tuhan percayakan kepada mereka. Maka setelah melalui berbagai pertemuan dengan pihak pengembang developer PT Kemang Pratama, secara ajaib dan puji Tuhan, pihak Advent mendapatkan lokasi tanah yang sesuai gambar peta bangunan yang terdapat di Blok BE3 dan berada di samping sungai. Pada tanggal 24 April 2004, dimulai dengan doa, diadakanlah secara resmi acara peletakan batu pertama, disaksikan oleh hamba-hamba Tuhan dari kantor Uni, Konferensi, pihak pengembang, perwakilan Oikumene Umat Kristiani Kemang Pratama, jemaat, serta undangan lainnya.
Perlahan namun pasti, Tuhan telah menyertai pembangunan gereja ini. Banyak berkat dan keajaiban yang Tuhan berikan kepada jemaat melalui roh yang rela berkorban serta suka memberi oleh setiap anggota jemaatnya, serta tangan-tangan donatur, baik dari kalangan Advent maupun non-Advent yang memberikan bantuan berupa dana maupun material yang diperlukan untuk pembangunan gereja ini. Dan pada tanggal 24 September 2005, Jemaat Kemang Pratama bersuka cita dengan ditahbiskannya gereja yang indah. Berselang 2 tahun berikutnya, pembelian rumah pastori di Kemang Pratama 5 Blok BN10 dapat diselesaikan untuk dipergunakan sebagai tempat tinggal bagi gembala yang melayani. Tuhan sungguh setia, Ia menyertai, memberkati perjalanan setiap anggota Jemaat Kemang Pratama, sehingga jumlah keanggotaan terus bertambah baik melalui kelahiran bayi, upacara baptisan, pernikahan, maupun perpindahan keanggotaan dari gereja Advent lainnya. Sebelum tahun 2008 berakhir, jemaat kembali dihadapkan dengan situasi untuk mendapatkan kepemilikan yang sah akan gereja yang ditempati saat ini. Namun dibantu oleh Conference DKI Jakarta dan pertolongan Tuhan, biaya atas surat-surat tersebut dapat dilunasi pada tanggal 17 Desember 2008. Pada bulan Juni 2023, terbentuklah panitia renovasi gereja untuk lantai yang sudah mulai turun dan bergeser ke bawah akibat tergerusnya fondasi gereja. Renovasi berjalan selama 4 bulan hingga selesai pada akhir bulan November 2023. Selama renovasi berjalan, gereja menyewa gereja GBI di Kemang Pratama 1 untuk kebaktian Sabat, sedangkan untuk kebaktian Rabu malam, Vesper, PA, kelas kemajuan dan acara lainnya dilakukan melalui Zoom. Tuhan sungguh setia. Ia telah menuntun jemaat ini hingga usianya yang ke-25, ditambahkan dengan adanya sebuah sekolah sahabat cabang Rawakalong Bekasi, bersatu sebagai keluarga Allah. Tidak ada yang mustahil bila kita berjalan bersama dengan Tuhan. Sebagaimana Tuhan sudah menyertai perjalanan jemaat ini 25 tahun yang lalu, Tuhan juga menyertai saat ini dan di waktu-waktu yang akan datang. Sementara kita mempersiapkan setiap anggota jemaat untuk menuju ke tanah perjanjian dan membawa jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran untuk datang kepadanya. Nothing is impossible if you walk with God.